Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali. Ada edisi 5 Agustus 2022. Ini kita lagi berada di jalan tol menuju ke arah Jembatan Merah. Ini lagi di Teluk Yotefa. Ya, kebetulan hari ini hari Sabtu. Kita juga agak penat dengan aktivitas kita. Kebetulan kita perlu refreshing. Kita cari spot yang menjanjikan. Kita mainnya di darat saja, spot-spot gabus. Ini masih menunjukkan pukul 7.35, masih sangat pagi. Kita butuh refreshing setelah lelah menulis buku ya. Kebetulan saya lagi menulis buku terkait karya saya sejak tahun 2000 ya, sudah kurang lebih 22 tahun, yang dimulai ketika saya masih bekerja di harian Berita Kota Makassar sebagai tenaga ilustrator ya. Nah, karya-karya karikatur yang kami sempat buat itu jumlahnya sangat banyak ya. Ya, rekan-rekan bisa bayangkan saja selama 22 tahun kurang lebih ya. Nah, karikatur ini terkait mengenai perkembangan politik di Indonesia kita pasca era Soeharto, era Orde Baru. Nah, sayang kalau karya-karya tersebut hanya tertumpuk ya. Nah, kita mencoba untuk mendokumentasikannya menjadi sebuah buku dengan pertimbangan bahwa namanya karikatur itu kan dulu dibuat berdasarkan headline dari topik yang jadi trending ya, headline koran ya. Nah, hampir setiap hari terupdate headline baru. Nah, otomatis karya-karya karikatur ini merepresentasikan sejarah pada saat itu. Nah, agar tetap abadi narasi yang dibalik karya ini, kita akan coba bukukan ya, dan saya pikir ini sangat penting. Oh ya, di sini sangat keren tempatnya ya. Ini Jembatan Merah. Ya, ini orang masih lagi pagi, akhir pekan ya. Kebetulan cuaca sangat mendukung. Mudah-mudahan juga perjalanan kita mencari spot gabus bisa berjalan maksimal ya. Paling tidak harapan kita dapat strike hari ini. Kembali pada pembahasan awal. Jadi memang sejak Ramadan kemarin sempat terpikir untuk menulis buku. Di usia saya yang sebenarnya sudah tidak terlalu mudah ya. Ya, udah kepala 40 begitu, paling tidak adalah sebuah yang harus kita tinggalkan ya untuk generasi kita sebagai dapat manfaat. Ya, mungkin salah satunya yang bisa saya buat adalah membuat buku, menulis buku, meskipun selama ini telah banyak buku-buku yang telah kami susun melalui yayasan saya sendiri, Yayasan Rumah Komik.
sudah hampir seratusan judul buku untuk anak-anak di Papua dan Papua Barat untuk kebutuhan literasinya, dan kita kerjasama dengan UNICEF ya. Namun tentunya saya tidak harus berpuas diri di situ, saya harus tetap menulis, meskipun saya sebenarnya baru belajar menulis ya, karena saya melahirkan satu karya buku kalau tidak salah di 2013 karena kesibukan. Judulnya Titik Awal Perjalanan Lembaga Tinggi Seni di Papua, itu judulnya ya. Nah, kalau yang untuk sekarang ya, judulnya yang kami susun sekarang itu adalah Ilustrasi Politik Indonesia Karikatur 22, betul ya. Buku ini sebenarnya lebih banyak menggambarkan terkait karikatur-karikatur tokoh-tokoh nasional yang cukup memberikan kontribusi secara pemikiran kepada bangsa, termasuk karikatur-karikatur yang pernah saya terbitkan terkait para pemimpin mulai dari era Soeharto. Era Soeharto itu di era-era akhir, bagaimana ketika kondisinya sementara sakit, kemudian ditersangkakan, terus setelah memasuki masa kepemimpinan Habibie yang terbilang tidak terlalu lama, hanya 1 tahun sekian bulan, tidak terlalu lama, dan Habibie merupakan pemimpin yang paling pendek masanya ya, dan dia tidak memiliki keinginan untuk bertarung pada konstelasi pemilu selanjutnya ya. Memang beliau pemikiran-pemikiran yang lebih ke teknokrat sebenarnya ya. Selanjutnya karikatur pada era yang paling banyak itu karikatur pada era Gus Dur, karena Gus Dur itu merupakan pemimpin yang paling diantara Presiden Republik Indonesia, beliau terkenal sangat kontroversial ya, menyimpan kontroversi tapi dengan gaya humoriknya yang sangat tinggi ya, dan pada akhirnya juga harus dijatuhkan lewat sidang istimewa ya, dan cukup menarik saja sebenarnya perjalanan bagaimana pemimpin negara kita ini memimpin bangsa yang sangat besar ini dengan segala kemajemukannya, dengan segala permasalahannya ya. Setelah era Gus Dur, kami juga memiliki catatan-catatan karikatur terkait Megawati Soekarno Putri. Kalau Megawati cukup banyak ya, karena Ibu Megawati sebelum menjadi presiden menggantikan Gus Dur setelah di reshuffle, beliau menjadi wakil presiden, karena sebenarnya partai PDIP yang menjadi pemenang pemilu pada saat itu, tapi karena pola pemerintahan pemilihan presiden saat itu masih melalui MPR, melalui kubu poros tengah namanya ya, kemudian akhirnya Gus Dur yang naik, dan Megawati harus berjiwa besar untuk Megawati harus berjiwa besar untuk menjadi wakil ya. Selanjutnya setelah mungkin yang lebih banyak kita bahas kalau di era Ibu Megawati itu bagaimana BUMN berpindah tangan, terus bagaimana kasus Sipadan dan Ligitan akhirnya berpindah menjadi kepemilikan di Malaysia. Tapi tentunya Ibu Megawati juga memiliki kontribusi yang sangat banyak tentunya. Tapi namanya kita karikatur pada saat itu ya, kami sebagai ilustrator itu bertanggung jawab memvisualkan sebuah narasi yang memang menjadi headline atas media ya. Selanjutnya pada era SBY yang sebenarnya menurut Ibu Megawati perkiraannya bahwa beliau sangat kuat pada pemerintahan di awal ya, pasca kemenangan itu, tapi ternyata hitung-hitungan Ibu Megawati salah pada pemilu, ketika di pemilu 2014
akhirnya beliau kalah oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Wah, ini lagi pembangunan proyek, rekan-rekan. Nih. Oh, sampai di mana tadi pembahasan kita? Oke. Jadi sambil kita bercerita ya mengenai tema buku yang kita susun, sambil kita menuju ke tempat spot mancing kita, karena memang ini agak lumayan panjang. Sambil kita bisa menikmati pemandangannya, suasana perjalanan di kota Jayapura ya. Oke. Adapun jumlah buku sejauh ini yang sampai sejauh ini sudah sampai ke, tidak terlalu tebal sebenarnya. Lebih banyak kita bercerita mengenai narasi di balik karikatur itu. Tapi penyusunan sejak dari bulan Ramadan kemarin, sekarang sudah masuk bulan Muharram. Ya, alhamdulillah kita bisa dapat kurang lebih 150 halaman kurang lebih ya. Dihitung dengan halaman-halaman lainnya pengantar itu pasti lebih di atas ya, lebih banyak lagi. Di era SBY memang tidak terlalu banyak karikatur yang sempat saya buat, karena pada saat itu saya lebih concern kepada bagaimana menyusun buku-buku yang berhubungan dengan literasi, pengembangan literasi yang ada di Papua. Karena di Papua ini jujur ketimpangan pendidikan mungkin ya dengan di luar Papua ini masih sangat tinggi. Jadi anak-anak kita khususnya yang di pedalaman itu perlu disupport melalui banyak melalui buku-buku yang sifatnya kontekstual. Anak-anak di Papua memiliki keunikan secara potensi sangat luar biasa, tapi mungkin karakteristiknya yang sangat dekat dengan alam, terus mungkin mengakses pendidikan di sekolahnya sangat jauh. Saya pikir rekan-rekan sudah terbiasa melihat di media ya bagaimana perkembangan di Papua, tapi tentu jauh lebih sangat jauh berbeda konteksnya ketika rekan-rekan sekalian mungkin pernah ke Papua atau bahkan mungkin mengunjungi wilayah rural atau wilayah-wilayah terpencil yang memang mereka sangat untuk mengakses pendidikan yang harus berjalan berkilo-kilo ya. Bahkan beberapa kali kami sempat terjun langsung ke pedalaman melihat bagaimana anak-anak di pedalaman ya, bahkan masih ada yang memang pola hidupnya masih sangat semi nomaden ya. Nah, jadi ketika era pemerintahan SBY, saya pikir juga tidak terlalu banyak hal yang yang sangat kontroversial yang sangat terjadi. Hampir pada zaman SBY selama 2 periode itu banyakan itu hanya terkait mengenai kasus-kasus korupsi, terus perseteruan antar oposisi. Nah, itu selanjutnya era
eh, Bapak Jokowi. Nah, ini yang karena Bapak Jokowi memang termasuk figur yang sangat kontroversial mulai dari sejak keberhasilan di Solo, terus bagaimana pada periode kedua beliau di Solo itu terus diusung untuk berkonstelasi di DKI, dan ternyata berhasil ya. Karena kenapa? Memang pada saat itu masyarakat membutuhkan sebuah figur pemimpin yang memiliki kesederhanaan dan pembawaan Pak Jokowi yang sederhana dan melawan banyak keformalan itu yang pada akhirnya terpilih ya. Nah, karikatur-karikatur kita mungkin lebih banyak nanti membahas mengenai Pak Jokowi ini ya, karena di 2 periode ini banyak isu-isu mungkin karena pengaruh dari media yang sudah sangat besar juga ya, sehingga apa-apa dengan mudahnya diakses oleh masyarakat. Daya kritis masyarakat jauh lebih tinggi, terus diperparah lagi dengan memang banyaknya kepentingan-kepentingan secara politis. Oke. Kita agak terhalang ya. Oke, mungkin karena tujuan kita sudah hampir sampai ya, jadi kita sudahi dulu percakapan kita yang sebenarnya nggak jelas ya. Lagian ya, namanya risiko membawa kendaraan dengan kondisi jalan yang sementara diperbaiki seperti ini, memang kadang kita kehilangan konsentrasi. Kita bingung apa yang harus kita sampaikan, mengingat konsentrasi untuk melihat ke depan dengan apa yang kita mau sampaikan itu kadang tidak sinkron. Tapi tidak apa-apa, doakan saja bahwa hari ini tujuan kita adalah mancing, kita mencari ketenangan, fresh dulu pikiran setelah kita menulis buku. Mohon doanya agar semua aktivitas kita selalu berjalan dengan baik. Saya harap juga rekan-rekan juga demikian adanya. Pokoknya doa terbaik untuk rekan sekalian, dimurahkan rezekinya, dikaruniakan kesehatan dan keberkahan di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pada spot mancing. See you. Let's go. Oke, Acap. Kita mancing di sini. Kita mancing sama ayahnya Rizky. Oke, mudah-mudahan ada gabusnya. Lepas. Belum. Aduh. Ternyata di sini alhamdulillah sepertinya ada tambaran. Tapi kayaknya masih kecil. Belum bisa menelan kita dengan baik. Oops, strike. Aduh, kecil. Tidak telan. Baik karena kecil. Anggung ukuran tak bagus. Cari yang level atas.
strike. Aduh. Dikejar. Masuk di tengah berapa? Kita pindah spot dulu. Ini waktu menunjukkan pukul 9.30. Sini banyak tapi kecil-kecil ya. Jadi kita akan pindah lagi. Memang jam-jam ini sudah lewat jam 10. Biasanya ikan gabus tipikalnya makan agresif di pagi hari ya, sampai jam-jam 9. Ini biasanya jam-jam segini sudah kenyang. Tapi tidak apa-apa, kita akan coba terus. Tempat ini masih banyak gabusnya, cuma ukurannya kecil-kecil. Mungkin yang besar-besar ngumpet di bawah dalam rumputan ya. Kita selesaikan misi sampai zuhur. Aduh, laku betul. Apa deh, senang lepas-lepas kan. Strike. Aduh, lepas lagi ya. Dasar memang. Aduh. Lepas. Apa? Lepas lagi ya. Gak usah mancing, lepas terus.